على ترفض سنة وكل سمعة كذا من الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kepada kita semuanya diberikan sehat badan, kekuatan iman untuk kemudian mampu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berhubung pada hari ini hari Jumat dan di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi biha asyran, maka dengan salawatnya yang sekali itu Allah akan bersalawat kepadanya, berikan rahmat kepadanya 10 kali. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini dan alhamdulillah masih diberikan oleh Allah nikmat hidup. Hidupnya kita tidak lain hanyalah sebagai ujian-ujian dari Allah, melewati ujian-ujian dari Allah kepada kita, yang kemudian semua nilai itu akan dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk di awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan langit dan bumi, dan Dia mampu di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang paling baik selama hidup di dunia ini. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka semua kondisi kehidupan kita, mungkin di antara kita ada yang hidupnya miskin, ada yang hidupnya melarat, ada yang hidupnya penuh dengan penyakit, ada yang keluarganya berantakan, broken home dan lain sebagainya. Dan juga ada sementara yang lain yang hidupnya mewah, penuh dengan kekayaan, semua usahanya lancar, semua anaknya dalam keadaan baik, keluarganya dalam keadaan harmonis dan lain sebagainya, pendidikannya tinggi. Maka semua kondisi-kondisi hidup itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaannya.
Allah ingin melihat adakah kekayaan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, membantu orang-orang yang dalam kondisi yang melarat. Dan juga ada orang-orang yang miskin diuji oleh Allah. Adakah kemudian orang-orang yang miskin ini mengadu kepada selain Allah, menyusahkan orang-orang kaya, mengadu kepada penguasa bahwa dia hidup dalam kondisi yang miskin, bahwa dia melarat, padahal semua kondisi-kondisi kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun melaratnya kita hidup, betapapun susahnya kita hidup, tak perlu melapor kepada orang lain. Karena sesungguhnya kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ingin diuji oleh Allah dengan kekayaan, dan ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita. Di surah Al-Baqarah ayat 155, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian, kata Allah. Apa bentuk ujian Allah? Bisyai'in, dengan sedikit saja. Minal khaufi wal ju'i, ada rasa takut dalam hati, ada gangguan-gangguan dari luar, wal ju'i, dan ada rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan pada harta, kekurangan pada jiwa, dan kekurangan pada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika Allah berikan musibah kepadanya, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia mengucapkan dengan sepenuh hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi, tidak hanya berupa kebaikan, tetapi juga ada berupa keburukan. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita agar kita fahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup, bukan artinya Allah membenci kita. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna asyaddal bala lil mursalin, bahwa bala yang paling berat, ujian yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para rasul. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang di bawahnya dan orang yang di bawahnya. Kalaulah kita yang hidup sekarang merasa berada dalam kemiskinan, merasa sulit kehidupannya, setelah kita dilanda banjir, barangkali ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan tanahnya, kehilangan tempat untuk dia mencari nafkah, lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berat menjalani hidup. Padahal kalaulah kita mengerti orang-orang yang paling berat ujiannya bukanlah kita, bukanlah orang-orang dahulu, tetapi orang yang paling berat ujiannya adalah para rasul-rasul Allah. Maka di antara para rasul-rasul Allah ini ada sebahagiannya yang mendapatkan julukan ulul azmi. Di antara mereka yang berat ujiannya ada yang lebih berat ujiannya. Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya diuji dengan kemiskinan, tapi diuji oleh Allah dengan penyakit pada tubuh badannya. Ada Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan istrinya yang tidak mau beriman kepada Allah. Ada anaknya yang tidak mau beriman kepada Allah. Ada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin datang ke Taif, Nabi mengharap bahwa orang-orang di Taif akan menyambut Nabi, menerima kedatangan Nabi, menyambut dakwah Nabi. Tapi justru sebaliknya,
Mereka mengambil batu melempar Nabi sampai berdarah giginya. Maka orang-orang yang hidup di zaman dulu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang lebih berat ujiannya. Maka kalaulah ada orang di antara kita yang sedang menjalani kehidupan yang morat-marit, kehidupan yang ekonominya menengah ke bawah, maka yakinlah kepada Allah bahwa mudah-mudahan kemiskinan kita itu bukanlah bentuk kemurkaan dari Allah, tapi bentuk kasih sayangnya kepada Allah. Maka di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka kepada kaum itu Allah akan berikan ujian. Orang-orang sekarang bertanya, kalaulah agama Islam ini agama yang benar, kalaulah syariat Islam ini syariat yang benar, kenapalah orang-orang muslim yang hidupnya melarat, khususnya di Aceh? Kenapa orang-orang Aceh yang paling miskin di Sumatera ini? Kenapa kita yang paling melarat hidupnya dibanding orang-orang yang lain? Tapi Allah punya konsep yang berbeda, tidak sama dengan pandangan manusia. Bahwa kata Allah, Allah apabila mencintai sebuah kaum, kepada kaum itu Allah akan berikan ujian-ujian. Ada orang-orang yang tidak mengakui Allah, bahkan tidak mengakui Tuhan, tapi hidupnya dalam kekayaan, hidupnya dalam kemewahan, hidupnya penuh dengan segala macam harta benda dunia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ujian-ujian itu bukanlah tanda bahwa Allah murka kepada kita, bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, maka begitu pula kekayaan-kekayaan, kemewahan-kemewahan, harta benda, uang dan lain sebagainya bukanlah indikasi, bukanlah tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, melakukan kekufuran kepada Allah, bermaksiat siang dan malam kepada Allah, tapi malah bertambah kaya, malah bertambah hebat, malah tambah nikmat dalam kehidupannya. Maka inilah yang kemudian dibahasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi, "Idza ra'aitallah," kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba minat dunia ma yuhibbu, semua kesenangan-kesenangan dunia, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sedangkan orang ini senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama dzalika minhu istidraj, maka yakinlah itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah kehidupannya selama di dunia ini agar dia terus bermaksiat kepada Allah, agar dia lupa kepada Allah, yang pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah dalam kemurkaan Allah kepadanya. Di penghujung hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat Al-Quran. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka manakala, kata Allah, mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi kemudian peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja. Allah mengancam orang-orang yang melakukan transaksi riba, melakukan rentenir dan lain sebagainya, melakukan transaksi yang haram, maka diancam oleh Allah bahwa mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim diancam oleh Allah bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah dalam api neraka. Dan orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, diancam oleh Allah bahwa mereka kekal dalam neraka. Tapi kemudian ancaman-ancaman itu diabaikan begitu saja. Dia tahu bahwa ada kewajiban melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu, tapi diabaikan begitu saja. Ada kewajiban zakat, kekayaannya banyak sebenarnya, tapi dia hanya melapor kepada petugas pajak. Dia merasa dengan membayar pajak telah lunas kewajibannya membayar zakat kepada fakir dan miskin. Dia abaikan peringatan-peringatan Allah.
Maka kata Allah, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, bahwa ancaman-ancaman Allah tidak lagi menggugah mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bahwa ancaman-ancaman Allah tidak lagi menggetarkan, menakutkan jiwanya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan kepadanya pintu rezeki dari segala penjuru. Semua hal yang dia lakukan mendatangkan kekayaan. Dia berbisnis haram, kaya. Dia merampok uang rakyat, menjadi kaya. Dia menipu, menjadi kaya. Semua perbuatan-perbuatan haram yang dia buat mendatangkan kekayaan kepadanya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa bergembira, bersukacita dengan semua nikmat-nikmat dunia yang dia peroleh, dia merasa bergembira sekali. Orang-orang yang sholat malah miskin, dia yang tidak sholat malah menjadi kaya, dia bergembira luar biasa. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tiba-tiba Allah ambil semuanya. Allah ambil semua kekayaannya, bahkan Allah ambil nyawanya. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan lalai kepada Allah, dalam keadaan tidak sholat kepada Allah, dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Fa idza hum mublisun. Maka ketika itulah dia terdiam berputus asa. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ketika kita diberi ujian oleh Allah dengan bentuk-bentuk yang demikian, dan juga ketika oleh Allah memberi nikmat kepada kita dengan kekayaan, dengan kemewahan dalam kehidupan, apa yang diinginkan oleh Allah? Dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, kata Nabi, perkaranya orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang mukmin ini luar biasa. In asabahu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau seandainya orang-orang yang iman, yang beriman dan imannya benar di sisi Allah, imannya benar menurut Allah, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dalam kehidupannya, mendapatkan kekayaan, mendapatkan mobil yang mewah, mendapatkan rumah yang bagus, mendapatkan anak-anak yang membanggakan. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah tidak cukup bersyukur dengan mata kita. Mata yang diberikan oleh Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi mata yang diberikan oleh Allah, kita harus memandang pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, pada sesuatu yang baik-baik. Tapi bersyukur kepada Allah di samping mengucapkan alhamdulillah. Juga berikanlah kekayaan-kekayaan itu. Berikanlah kebahagiaan-kebahagiaan itu kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, itulah kebaikan kepada dirinya. Wa in asabahu darra'u, dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemiskinan, kepahitan dalam kehidupan, kematian keluarganya, kerugian dalam usahanya dan lain sebagainya, sabara, lalu dia bersabar, menelan semua kepahitan itu tanpa komplain kepada Allah, tanpa bercerita kepada selain Allah, tanpa mengadu kepada selain Allah. Dia bersabar karena Allah. Kana khairan lahu, itu pun kebaikan kepada dirinya. Maka orang mukmin tidak pernah rugi dalam kehidupannya. Bagaimanapun kondisi kita, kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa semua kondisi hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini adalah bentuk ujian Allah. Allah mau kasih kita kaya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bagilah sebahagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita diberikan kemiskinan oleh Allah, bersabarlah. Hidup ini sementara saja. Sebanyak apapun harta kita akan kembali kepada Allah. Semiskin apapun pada saatnya kita akan berpulang kepada Allah, mengakhiri semua penderitaan dalam hidup kita ini. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka bentuk-bentuk ujian dari Allah tidak selamanya dalam bentuk yang buruk, dalam bentuk yang susah kita menghadapinya. Tapi ada kalanya ujian-ujian Allah itu berupa kesenangan-kesenangan, berupa kebahagiaan-kebahagiaan, dan kebahagiaan itu yang justru terkadang banyak orang yang tidak lulus dalam ujiannya. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka marilah kita
dengan momentum mengingat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam kehidupannya, maka kita pun meniru bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kita pula bersyukur kepada Allah, meniru bagaimana Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya sekian khutbah singkat yang mampu khatib sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, di mana ada kekurangan, ada kesalahan. Maka khatib mohon maaf, dan bila mana ada kebaikan-kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, na'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ربنا اتنا في الناس وفي الناس وقنا عذاب الله واغفر لذنوبنا كما ربنا استغفر رب سبحان ذريتنا قرة عين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir li amwatil mu'minin waj'alhum fi alhadihim mutmainnin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma ansur المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.